warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan membahas kekuasaan Jerman yang ada di Afrika. Kami dari kelompok 17 yang terdiri dari Ildri Maisyah Murni dan Suci Febriana. Baiklah, yang pertama kita akan membahas Imperium Kolonial Jerman. Ialah koloni yang berada di luar negeri, dependensi, serta wilayah kekaisaran Jerman. Upaya penjajahan oleh negara-negara Jerman telah terjadi sebelumnya pada berabad-abad, akan tetapi usaha tersebut baru dimulai pada tahun 1884 dengan perebutan Afrika. Jerman kehilangan kendali ketika terjadi Perang Dunia I yang dimulai pada tahun 1914 dan koloninya direbut oleh musuh-musuhnya pada minggu-minggu pertama terjadi perang. Tetapi, beberapa unit militer yang diselenggarakan Afrika Barat Daya, Jerman yang menyerah tahun 1915, Kamerun tahun 1916, dan Afrika Timur, Jerman di tahun 1918 dengan akhir perang. Imperium Kolonial Jerman secara resmi direbut dengan Perjanjian Versailles setelah kekalahan Jerman dalam perang dan berbagi negara menjadi Liga Bangsa-Bangsa di bawah pengawasan tetapi bukan kepemilikan dari salah satu negara pemenang. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana bentuk Perjanjian Versailles dan bagaimana keadaan saat perjanjian tersebut disahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas wilayah Afrika yang pernah menjadi jajahan Jerman. Yang pertama yaitu ada Namibia. Pada akhir abad ke-19, selama penjajahan Eropa, Kekaisaran Jerman mendirikan kekuasaan di atas sebagian besar wilayah yang sebagai protektorat di tahun 1884. Kemudian mulai mengembangkan infrastruktur dan pertanian yang dipelihara oleh koloni Jerman sampai tahun 1915, ketika pasukan Afrika Selatan mengalahkan militernya. Setelah Perang Dunia I berakhir, tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa atau yang disingkat menjadi LBB mengamanatkan negaranya untuk Inggris di bawah administrasi Afrika Selatan. Hal ini diberlakukan hukum-hukumnya termasuk klarifikasi rasial dan aturan. Dari tahun 1948, Partai Nasional terpilih sebagai penguasa. Afrika Selatan diterapkan apartheid yang dulu dikenal sebagai Afrika Barat Daya. Di tahun 1878, koloni Tanjung Harapan telah mengambil daerah pelabuhan Walvis Bay dan Kepulauan Penguin. Hal ini menjadi bagian dari integral dari Uni Afrika Selatan baru dalam pembentukan yakni pada tahun 1910. Pada abad ke-20, pemberontakan dan tuntutan perwakilan politik oleh aktivis politik asli Afrika yang mana menginginkan kemerdekaan mengakibatkan PBB mengasumsi tanggung jawab langsung atas wilayah tersebut yakni tahun 1966, akan tetapi Afrika Selatan mempertahankan dengan aturan de facto. Tahun 1973, PBB mulai mengakui Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya sebagai perwakilan resmi rakyat Namibia, di mana partai tersebut didominasi oleh suku Ovambo yang merupakan mayoritas terbesar yang ada di wilayah tersebut. Setelah perang gerilya terjadi, Afrika Selatan memasang pemerintahan sementara di Namibia pada tahun 1990. Akan tetapi, Walvis Bay dan Kepulauan Penguin tetap berada di bawah kendali Afrika Selatan sampai tahun 1994. Namibia ini sendiri terbagi menjadi 13 wilayah yaitu Kafrivi, Erego, Hardap, Karas, Kavango, Komas, Kunene, Ohawena, Omaheke, Omusati, Oshana, Osikoto, serta Ozo Zonzupa. Gurun Namibia yang besar serta kering membuat Namibia menjadi salah satu negara yang paling tidak padat penduduknya di dunia. Namibia mempunyai stabilitas politik, ekonomi, dan juga sosial yang tinggi.
Namibia menjadi koloni Jerman di tahun 1884 di bawah kuasa Otto von Bismarck untuk mencegah perambahan Inggris serta dikenal sebagai Afrika Barat Daya Jerman. Tetapi, misi Palgrave oleh Gubernur Inggris yang berada di Cape Town telah menetapkan bahwa hanya pelabuhan Walvis Bay yang layak diduduki dan dianeksasikan ke Provinsi Cape di Afrika Selatan Britannia. Dari tahun 1904 sampai 1907, suku Herero dan Namakua mengangkat senjata untuk melawan Jerman. Dalam tindakannya, hukuman dihitung oleh penjajah Jerman yang telah disebut genosida pertama dari abad ke-20 itu dilakukan. Pemerintah meminta kepunahan penduduk asli. Dalam genosida ini, suku Herero dan suku Namakua Jerman secara sistematis membunuh 10.000 suku Nama, serta sekitar 65.000 suku Herero yang merupakan sekitar 80% dari populasi. Para penduduk yang selamat akhirnya dibebaskan dari tahanan, menjadikan sasaran kebijakan perampasan, deportasi, kerja paksa, segregasi rasial, serta diskriminasi dalam sistem yang dalam banyak hal mengantisipasi apartheid yang mana didirikan oleh Afrika Selatan pada tahun 1948. Kebanyakan orang Afrika yang terbatas disebut wilayah asli yang kemudian berada di bawah pemerintahan Afrika Selatan pasca 1949 yang telah berubah menjadi tanah air atau Bantustan. Beberapa sejarawan telah berspekulasi bahwa genosida Jerman yang berada di Namibia merupakan model yang digunakan oleh Nazi dalam Holocaust. Ingatan tentang peristiwa tersebut begitu relevan dengan identitas etnis di Namibia yang telah merdeka serta hubungannya dengan Jerman. Pemerintah Jerman secara resmi meminta maaf atas genosida Namibia pada tahun 2004. Yaitu wilayah Kamerun. Kekaisaran Jerman mulai menjajah Kamerun yaitu pada tahun 1884 dan mulai masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyeknya untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan. Dengan kekalahan Jerman pada Perang Dunia yang kedua, Kamerun menjadi daerah mandat Liga Bangsa-Bangsa serta dibagikan menjadi daerah Perancis Kamerun dan daerah Britania Kamerun pada tahun 1919. Prancis kemudian menggabungkan ekonomi Kamerun dengan ekonomi Prancis serta memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil dan perbudakan. Britania memerintah daerah mereka dari negara tetangga yaitu Nigeria. Selanjutnya yaitu Togo. Togo adalah sebuah wilayah protektorat Jerman yang mana dideklarasikan sejak tahun 1884 dengan namanya yaitu Togoland. Tetapi setelah Perang Dunia yang pertama, kekuasaan atas Togo dipindahkan ke Prancis. Dan pada tahun 1960, Togoland Prancis ini berhasil dalam mencapai kemerdekaannya serta menggantikan nama negaranya yaitu menjadi Togo. Sekian video pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.